warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Diana, NIM 2348201163. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alkaloid dan glikosida ditambah saponin. Yang pertama yaitu pengertian alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang umumnya berasal dari tumbuhan, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, dan bersifat basa. Senyawa ini memiliki aktivitas biologis yang kuat terhadap sistem fisiologis manusia maupun hewan, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi sebagai obat, meskipun pada dosis tertentu dapat bersifat toksik. Alkaloid berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami tanaman terhadap serangan herbivora dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu sifat-sifat alkaloid. Yang pertama bersifat basa atau alkalis, yang kedua mengandung atom nitrogen, yang ketiga rasanya pahit, yang keempat umumnya aktif secara farmakologis, yang kelima dapat bersifat toksis pada dosis tinggi, yang keenam alkaloid bebas larut dalam pelarut organik, yang ketujuh garam alkaloid larut dalam air. Ada beberapa klasifikasi alkaloid. Yang pertama berdasarkan struktur kimia, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama alkaloid piridin atau nikotin, yang kedua alkaloid indol atau reserpin, yang ketiga alkaloid isoquinolin atau morfin, dan yang keempat alkaloid tropan atau atropin. Yang kedua berdasarkan asal biosintesis, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama alkaloid sejati, yang kedua protoalkaloid, yang ketiga pseudol alkaloid. Selanjutnya biosintesis dan contoh alkaloid. Biosintesis alkaloid yang pertama berasal dari asam amino atau ornitin, tirosin, dan triptofan. Yang kedua tahapan utama yaitu dekarboksilasi, pembentukan amina, dan siklisasi. Yang ketiga yaitu terjadi di jaringan akar, daun, dan biji. Contoh alkaloid seperti morfin atau analgesik, kafein atau stimulan, nikotin atau insektisida alami, dan tropin atau antigolinergik. Selanjutnya pengertian glikosida. Glikosida adalah senyawa metabolit sekunder yang tersusun atas 2 bagian utama, yaitu glikon atau gula dan aglikon atau bagian non-gula yang bersifat aktif, yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan sebagai bentuk penyimpanan senyawa aktif yang relatif stabil yang dapat diaktifkan secara proses hidrolisis. Selanjutnya yaitu sifat-sifat glikosida. Yang pertama bersifat polar, yang kedua umumnya larut dalam air, yang ketiga mudah terhidrolisis oleh enzim atau asam, yang keempat aktivitas biologis ditentukan oleh aglikon, yang kelima yaitu relatif lebih stabil dibanding aglikonnya. Ada beberapa klasifikasi glikosida. Yang pertama berdasarkan jenis ikatan, yang pertama O-glikosida, yang kedua N-glikosida, yang ketiga S-glikosida, dan yang keempat C-glikosida. Kemudian berdasarkan efek farmakologi, yang pertama glikosida jantung, yang kedua glikosida antraquinon, yang ketiga glikosida cyanogenetik, dan yang keempat glikosida flavonoid. Selanjutnya yaitu biosintesis dan contoh glikosida. Biosintesis glikosida yang pertama aglikon disintesis melalui jalur fenilpropanoid dan jalur terpenoid. Yang kedua proses glikosilasi oleh enzim glikosil transferasi. Yang ketiga berfungsi untuk detoksifikasi dan penyimpanan senyawa aktif. Contoh glikosida yang pertama dikoksin yaitu glikosida jantung, yang kedua amidalin yaitu glikosida siagonin, yang ketiga salisin atau antiinflamasi, dan yang keempat rutin atau antioksidan. Contoh glikosida yang pertama digoksin atau glikosida jantung, yang kedua amigdalin atau glikosida cyanogenik, yang ketiga salisin atau antiinflamasi, dan yang keempat rutin atau antioksidan. Pengertian saponin. Saponin adalah kelompok glikosida yang memiliki sifat seperti sabun karena menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk busa stabil. Senyawa ini tersusun atas sapogenin sebagai
glikon dan 1 atau lebih unit gula, serta banyak ditemukan pada akar, biji, dan daun tanaman sebagai senyawa pertahanan alami. Ada beberapa sifat-sifat saponin. Yang pertama, membentuk busa stabil dalam air. Yang kedua, bersifat surfaktan. Yang ketiga, rasanya pahit dan agak iritan. Yang keempat, bersifat hemolitik. Dan yang kelima, meningkatkan permeabilitas membran sel. Selanjutnya, klasifikasi saponin. Berdasarkan struktur sapogenin, terbagi menjadi 2, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Yang kedua, berdasarkan jumlah gula, terbagi menjadi 2. Yang pertama, monodesmosid dan yang kedua, bidesmosid. Biosintesis dan contoh saponin. Biosintesis saponin yang pertama berasal dari jalur mevalonat, yang kedua, prekursor utama, yaitu isoprena, dan yang ketiga, terdapat tahapan yang pertama siklisasi, yang kedua oksidasi, dan yang ketiga glikosilasi. Contoh saponin yang pertama ginsenosida yaitu adaptogen, dan yang kedua glisirizin yaitu ekspektoran, yang ketiga dioksin atau antiinflamasi, dan yang keempat aisin atau memperkuat pembuluh darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.